Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat dan semangat terus ya Bapak Ibu, karena kita hari ini akan melanjutkan pelatihan pembuatan media pembelajaran jarak jauh berbasis sensor dan microcontroller. Sebelum mulai ke workshop, saya akan bacakan rangkaian workshop hari ini, yaitu hari kedua. Yang pertama adalah pembukaan, kedua penyampaian materi 3 dengan judul pembuatan rangkaian dan interface pada microcontroller. Kemudian materi 4, simulasi rangkaian, dengan moderator Ibu Widyaningrum Indrasari dan narasumber Bapak Heri Firmansyah. Selanjutnya penutup. Baik, langsung saja saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan workshop kita hari ini berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke moderator, mohon dapat mengisi 2 link. Yang pertama adalah daftar kehadiran atau presensi, dan yang kedua adalah kuesioner hari ini, kuesioner workshop hari kedua. Saya akan share ulang untuk kuesionernya. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke materi 3, yaitu pembuatan rangkaian dan interface pada microcontroller dengan narasumber Bapak Insinyur Heri Firmansyah MT dan moderator Ibu Dr. Widyaningrum Indrasari. Kepada Ibu Widya dan Bapak Heri, saya persilahkan. Terima kasih Bu Dewi Mulyati atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Mudah-mudahan ini sudah 50% hadir ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa melanjutkan acara pelatihan pembuatan media pembelajaran jarak jauh berbasis sensor dan microcontroller hari kedua. Pada hari ini kita akan mengisi kegiatan ini dengan 2 materi. Yang pertama adalah pembuatan rangkaian dan interface pada microcontroller. Kemudian yang kedua simulasi rangkaian. Untuk materi yang pertama ini kira-kira waktunya 60 menit ya Pak Heri ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan simulasi rangkaian. Bapak dan Ibu peserta yang saya hormati, pada kesempatan ini nanti kita mungkin untuk yang materi keempat ya, yang sesi kedua itu akan ada simulasi ya. Kita akan mengunduh software ya open source, habis ada 2 yang akan kita unduh. Jadi mohon perkenan Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan ini PC atau laptop ya. Nah, sebelum acara atau sebelum saya serahkan kepada Pak Heri, mungkin saya bacakan sedikit CV beliau ya. Bapak Insinyur Heri Firmansyah STMT, lahir di Sukabumi tahun 1984 dan bergabung di program studi Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Beliau memperoleh gelar insinyur dengan mengikuti program profesi insinyur di Institut Teknologi Bandung. Adapun penelitian yang dilaksanakan ini lebih banyak ke smart system. Sebelum bergabung di
program studi teknik elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Beliau cukup lama berkecimpung di bidang industri. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bersama-sama menimba ilmu dari Bapak Insinyur Heri Firmansyah, STMT. Kepada yang saya hormati, Bapak Insinyur Heri Firmansyah, monggo dipersilahkan untuk memulai menyampaikan materinya. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Bu Widianingrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu guru beserta para adik-adik mahasiswa yang hari ini mengikuti kegiatan P2N KKN Fisika UNJ. Mohon izin saya untuk memulai sharing materi pelatihan yang ketiga. Baik. Baik. Pada pertemuan hari ini, saya akan mencoba sedikit sharing mengenai rangkaian dan antarmuka microcontroller yang berbasis Arduino Uno. Apa sih Arduino itu, Bapak, Ibu? Untuk mengetahui apa itu Arduino, bisa mengunjungi website resminya di www.arduino.ac.id. Nah, tampilan websitenya itu kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Visual yang bergerak. Oke. Apa sih Arduino? Massimo Banji membantu menciptakan Arduino, papan microcontroller open source kecil yang mudah digunakan. Nah, untuk Bapak Ibu yang suka lihat TED Talk, bisa menyimak paparan dari Massimo Banji mengenai Arduino. Kemudian Arduino itu pertama kali dibuat di Ivrea Interaction Design Institute Italia sebagai alat untuk membuat prototipe yang ditujukan untuk siswa tanpa latar belakang elektronik dan pemrograman. Nah, Arduino adalah platform elektronik open source berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak yang mudah digunakan. Papan Arduino dapat membaca input, menyalakan sensor dengan hanya menekan tombol, atau bahkan melalui pesan Twitter, dan mengubahnya menjadi output, mengaktifkan motor, menyalakan LED, menerbitkan sesuatu secara online. Kita dapat mengirimkan satu set instruksi ke microcontroller di papan Arduino dengan menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang berdasarkan pengkabelan atau wiring. Dan perangkat lunak Arduino IDE berdasarkan pemrosesan. Nah, kenapa memilih Arduino? Berkat pengalaman penggunanya yang sederhana dan mudah diakses, Arduino telah digunakan di ribuan proyek dan aplikasi yang berbeda. Perangkat lunak Arduino mudah digunakan untuk pemula, namun cukup fleksibel untuk pengguna tingkat lanjut. Perangkat lunaknya dapat berjalan di Macintosh, Windows, dan Linux. Guru dan siswa dapat menggunakannya untuk membangun instrumen ilmiah berbiaya rendah untuk membuktikan prinsip-prinsip kimia dan fisika, atau untuk memulai pemrograman dan
robotika. Nah, ada banyak microcontroller dan platform microcontroller lain yang tersedia untuk komputasi fisik. Nah, Arduino menyederhanakan proses bekerja dengan microcontroller, tetapi menawarkan beberapa keuntungan bagi guru, siswa, dan amatir hobi yang tertarik dibandingkan sistem lain. Nah, alasannya karena pertama murah, relatif murah, kemudian cross platform, dapat dijalankan di berbagai macam operating system. Kemudian lingkungan pemrograman yang sederhana dan jelas, ya, simple. Dengan IDE untuk memprogramnya sangat simpel. Kemudian perangkat lunak open source dan extensible. Maksudnya perangkat lunaknya itu sumbernya terbuka, jadi dapat kita peroleh atau dapat kita sharing ke orang lain. Perangkat keras dapat ditingkatkan dan open source juga. Jadi kita dapat mendesain perangkat keras yang berbasis Arduino, ya, kita tingkatkan. Arduino memiliki berbagai macam produk. Ada board, modul, shield, dan kit. Nah, mulailah dengan Arduino menggunakan produk entry level. Contohnya seperti gambar berikut. Papan-papan dan modul ini adalah yang terbaik untuk memulai belajar dan mengotak-atik elektronika dan pengkodean. Starter Kit menyertakan buku dengan 15 tutorial yang akan membantu siswa melalui dasar-dasar hingga proyek yang kompleks. Nah, microcontroller populer sebelum ada Arduino, yang pertama itu microcontroller PIC, Programmable Interface Controller, atau nama lainnya Programmable Intelligent Computer. PIC itu 8 bit, termasuk keluarga microcontroller berarsitektur Harvard yang dibuat oleh Microchip Technology. Nah, software untuk pemrograman PIC, compilernya antara lain XC8, IDE-nya MPLAB X versi 3.35 atau dengan IPE MPLAB IPE versi 3.35. PIC sendiri, microcontroller PIC terdiri dari 40 pin. Kemudian microcontroller yang populer selanjutnya adalah Atmel MCS51, termasuk dalam keluarga microcontroller CISC, Complex Instruction Set Computer, berbasis Intel 8051 8-bit. Sebagian besar instruksinya dieksekusi dalam 12 siklus clock, terdiri dari versi 20 pin dan versi 40 pin. Nah, semuanya dilengkapi dengan flash PROM atau Programmable Erasable Read-Only Memory sebagai media memori programnya. Selanjutnya perbedaannya antara dua microcontroller tersebut yaitu pada kapasitas memori program, memori data, dan jumlah ke waktu 16 bit. Microcontroller MCS51 Atmel versi mini atau 20 pin dapat dan versi 40 pin secara garis besar memiliki struktur dasar penyusun arsitektur microcontroller yang sama. Bisa dilihat di tabel perbandingan antara beberapa tipe microcontroller MCS51, keluarga MCS51. Kemudian untuk pemrograman chip MCS51, software yang menggunakan bahasa assembly bernama 8051 Assembler merupakan software resmi yang dikeluarkan oleh Atmel.
Tapi selain dari Atmel, software compiler dalam bahasa dengan level yang lebih tinggi, produsen pihak ketiga telah menyediakan software compiler tersebut, antara lain Kel C51 dengan bahasa C, Turbo 51 dengan bahasa Pascal, kemudian Bascom NCS dengan bahasa BASIC, MIDE 51, program IDE compiler, assembler, dan compiler C. Nah, microcontroller yang populer selanjutnya adalah microcontroller Atmel AVR. Sama-sama dari Atmel, tapi generasi terbaru. AVR merupakan microcontroller berbasis arsitektur RISC, Reduced Instruction Set Computer. 8 bit juga. Karena RISC ini sebagian besar kode instruksinya dikemas dalam satu siklus clock. Kalau yang tadi 12 siklus clock, kalau yang AVR 1 siklus clock. Nah, Atmega 8535 salah satu contoh microcontroller keluarga AVR. Sama-sama 8 bit buatan Atmel dan mulai diproduksi secara massal pada tahun 2006. Nah, pemrograman Atmel menyediakan software khusus AVR Studio, sama seperti MCS 51, software ini menggunakan bahasa assembly. Tetapi pihak vendor ketiga seperti CoreVision AVR itu mengeluarkan produk CoreVision AVR, yaitu sebuah cross compiler C, Integrated Development Environment IDE, dan automatic program generator yang didesain untuk microcontroller buatan Atmel seri AVR. Jadi kalau dengan CoreVision AVR bisa menggunakan bahasa C untuk pemrogramannya. Oke, kemudian skema rangkaian sistem minimum Atmega 8535. Rangkaian sistem minimum dibutuhkan oleh suatu microcontroller agar dapat berfungsi dengan baik. Sistem minimum ini kemudian bisa dihubungkan dengan rangkaian lain untuk menjalankan fungsi tertentu. Jadi kalau mikrokontrolernya saja kan hanya berupa chip, maka untuk dapat bekerja, berfungsi, dibutuhkan sebuah rangkaian sistem minimum. Bisa dilihat nih, salah satu contohnya untuk Atmega 8535 atau 16 PC. Oke. Berikut contoh sistem minimum microcontroller. Ini untuk yang PIC tadi, ini untuk AVR. Dua-duanya untuk AVR. Tapi bisa juga digunakan untuk MCS 51. Nah, kemudian ada sistem minimum dan downloader. Apa bedanya downloader dan sistem minimum? Kalau sistem minimum itu sistem yang dibutuhkan oleh microcontroller untuk dapat berfungsi. Nah, kalau downloader ini adalah alat atau software yang digunakan untuk mengisi program yang sudah kita compile tadi, bisa dengan assembly, bisa dengan C, atau bisa dengan basic. Nah, kita compile, nanti hasil compilingnya berupa .hex. Nah,
si file .hex tadi kita masukkan ke dalam microcontroller melalui USB programmer. Contohnya USB ASP dengan software open source Probe ISP dapat digunakan untuk mendownload program dari komputer menuju IC microcontroller keluarga Atmel, baik yang MCS51, AVR Mega, atau yang Tiny. Ini minimum sistemnya, ini downloadernya, atau USB programmernya. Nah, perangkat Arduino Uno, microcontroller Arduino Uno. Kata Uno sendiri itu berasal dari bahasa Italia yang artinya satu. Dipilih untuk menandai rilis Arduino Software IDE 1.0, Uno Board, dan Arduino Software IDE versi 1.0 adalah versi referensi Arduino. Jadi karena ini yang pertama, maka dinamakan Arduino Uno. Nah, Arduino Uno adalah papan microcontroller berbasis pada Atmega 328P. Board ini memiliki 14 digital input-output, di mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 input analog, kemudian resonator 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, kemudian ada colokan listrik untuk power supply-nya, header IC/SP, dan tombol reset. Nah, pin-pin ini berisi semua yang diperlukan untuk mendukung microcontroller. Hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB atau sumber tegangan. Bisa didapat dari AC, DC, atau baterai untuk menggunakannya. Jadi, sumber tegangannya bisa menggunakan kabel USB yang digunakan sebagai programmer atau downloader tadi, atau sumber tegangan terpisah, ya, pakai power supply atau baterai. Berikut spesifikasi teknis untuk Arduino Uno revisi 3 SMD, Surface Mount Device. Ini microcontroller Atmega-nya, ini pin digitalnya, yang PWM, kemudian ini pin analog, ini untuk pin powernya, kemudian ini colokan listrik dari power supply. Ini untuk ke komputer. Kabel USB printer, bentuknya seperti untuk printer. Sedangkan ini saklar untuk resetnya. Pin-pin Atmega 328P, kurang lebih konfigurasinya seperti ini. Nah, tadi kalau kita mapping ke board, sama, kurang lebih sama. Ini untuk power, yang warna orange ini untuk power, yang warna hitam untuk ground, warna biru programming, ini untuk programmingnya. Oke. Kemudian yang biru muda ini pin digital. Nah, ini pin analog, ini digital juga. Nah, yang analog bisa juga digunakan untuk input digital. Kemudian pin 9 dan pin 10 dihubungkan ke osilator keramik, ya, osilator kristal. Selanjutnya, blok diagram Atmega 328P.
di dalam chip tadi kurang lebih blok diagramnya seperti ini. Ada CPU-nya berbasis APR tadi, APR, kemudian ada SRAM, memorinya, kemudian ada EEPROM, flash, ini internal osilatornya, clock generation. Kenapa dibutuhkan osilator eksternal? Karena frekuensinya berbeda, yang internal sama yang eksternal, yang di minimum sistem tadi. Kemudian ini interface ke serialnya, dari USB ke serial. Dokumen hardware seputar Arduino Uno revisi 3 SMD bisa diperoleh di situs resmi Arduino di link berikut ini. Nah, tadi kan dikatakan kalau perangkat kerasnya open source, sumber terbuka. Jadi kita dapat dokumentasinya bisa kita download, kita pelajari, kemudian diperbolehkan kalau kita modifikasi, kita bikin board baru berdasarkan board ini. Berikut pin input output Arduino Uno. Pingan dari microcontroller Atmega ke pin di boardnya. Ini analog, tadi ini digital. LM sebelah sini tadi, ini powernya. Kemudian ini tadi saklarnya, saklar reset. Ini terminal USB-nya, interface ke USB, ke PC untuk programmer. Kemudian ini colokan listriknya. Kalau ini power supply input. Nah, bisa menggunakan kabel USB dari PC atau dari adaptor pakai USB bisa masuk sini, atau langsung dari jack power supply. Nah, kalau pin yang ini powernya untuk ke rangkaian, ke sensor. Jadi nanti satu daya untuk ke sensor bisa ngambil dari pin ini. Oke. Kemudian perangkat lunak Arduino itu ada 2, Arduino IDE yang terbaru itu versi 1.8.16. Nah, sama seperti hardware-nya, software-nya juga open source. Jadi dapat kita download tanpa bayar lisensi. Kemudian kode programnya itu sudah banyak dibuat oleh komunitas yang mengembangkan perangkat dari Arduino di share. Jadi kalau kita mau membuat rangkaian, kita tinggal googling aja di internet, source code-nya sudah banyak. Kemudian selain yang software yang harus kita install, IDE Arduino, ada juga Arduino Web Editor. Kalau Arduino Web Editor merupakan editor untuk pemrograman Arduino secara daring melalui komputasi awan.
Nah, karena sekarang arahnya sudah ke cloud computing, kemudian Internet of Things, maka si Arduino pun memiliki web editor berbasis cloud. Baik, kita lanjutkan ke instalasi Arduino IDE 1816. Jadi Bapak Ibu dapat mendownload softwarenya dari link ini, arduino.cc/en/software. Atau nanti masuk ke webnya, bisa dipilih sistem operasi yang digunakan di laptop Bapak Ibu, jenisnya apa, Linux, Windows, atau Macintosh. Kompatibel semua. Nah, setelah Bapak Ibu download, kalau ini contohnya kebetulan saya ambil yang Arduino 1.816 untuk Windows. Langkah pertama, kita klik file executable-nya, kemudian jika setuju dengan perjanjian lisensi, kita pilih I agree, saya setuju. Maka proses instalasi akan dilanjutkan. Kemudian langkah kedua, pilih komponen yang akan diinstal. Apakah mau semua paketnya kita install atau kita hanya ininya aja, instalasi Arduino software-nya. Bisa kita custom. Kemudian pilih next. Selanjutnya kita arahkan ke folder tujuan, tempat instalasinya mau di mana. Kalau default, kita tinggal pilih install aja. Selanjutnya tunggu prosesnya sampai instalasinya selesai. Kemudian kita close. Setelah install software IDE-nya, kan tadi kalau kita pilih komponennya semua, berarti yang diinstal termasuk sama drivernya. Jika muncul tampilan untuk instalasi beberapa driver, maka kita pilih install. Nah, terkadang si Windows Firewall itu ngeblok driver yang tidak didaftarkan ke Microsoft. Supaya tetap bisa install, kita pilih install this driver software anyway. Oke, kemudian setelah semua instalasinya selesai, kita cek di control panel ke device manager. Jika antar muka USB Arduino dikenali, maka akan muncul tampilan port Arduino Uno COM sekian atau driver port USB serial CH340 COM nomor sekian. Jadi beda laptop, beda PC bisa berbeda. Oke, berikut tampilannya kalau sudah terbaca. Kebetulan di tempat saya Arduino Uno COM7, port serialnya yang ke-7, logikanya yang ke-7. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, jika driver port USB serial CH340 tidak langsung dikenali oleh Windows, maka dapat diinstal secara terpisah. Ya, terkadang OS kita kan nggak langsung plug and play, terkadang si drivernya nggak kebaca sama si Windows.
tapi bisa kita install terpisah. Nah, file sumbernya bisa kita dapat dari link berikut ini. Nanti kita download file yang ch341 ser.exe, kita download, terus kita install seperti biasa. Baik. Selanjutnya bagaimana menjalankan program IDE Arduino. Pertama, untuk menjalankan IDE Arduino, bisa kita klik 2 kali ikon shortcut, biasanya di desktop. Kemudian bisa juga melalui daftar menu. Jadi start, kemudian pilih all program. Si Arduino itu nggak membuat folder, tapi dia langsung. Jadi adanya paling atas biasanya. 1 kali, kemudian akan tampil ini logo pembuka IDE Arduino. Selanjutnya kita tunggu sampai area kerja IDE Arduino-nya terbuka. Kalau sudah seperti ini berarti instalasi kita sudah berhasil. Programnya sudah bisa kita gunakan. Selanjutnya di IDE Arduino itu ada apa aja sih? Fitur software IDE Arduino sangat sederhana. Memiliki 5 menu pada bilah tab menunya. Ada File, Edit, Sketch, Tool, dan Help. Kemudian terdapat 5 ikon alat atau tool pada bilah toolbarnya. Ada verifikasi, unggah, verify, upload, new atau baru, kemudian open dan open atau buka, dan save atau simpan. Nah, di bawah toolbarnya ada halaman teks program editornya. Jadi kita codingnya di teks atau program editornya di sini. Kemudian di bagian bawahnya ada box status informasi. Nah, di status informasi nanti kalau ada kesalahan ketika compiling, ketika uploading, ada error, nanti ditampilkan di sini. Atau status lainnya, misalnya unggahannya berhasil, nanti ditampilkan di sini. Berapa memori yang digunakan, dan lain-lain. Nah, di pojok paling bawah kanan ini terdapat informasi koneksi papan Arduino-nya atau Arduino board-nya, tipenya apa, terhubung ke port berapa. Kebetulan yang saya gunakan kan Arduino Uno, awalnya terhubung ke COM8. Pada menu file terdapat pilihan untuk memulai halaman baru, membuka file program pada direktori, menyimpan program yang dibuat, mengupload program, dan lain-lain. Ada contoh-contoh program yang bisa kita gunakan. Kemudian pada menu edit terdapat pilihan seperti ini untuk memotong atau menempel program, mencari kata atau
ini ya, pindah baris atau pindah kursor di text editor dan lain-lain. Nah, di menu Sketch terdapat pilihan untuk mengcompile program, mengimport library, dan lain-lain. Kemudian, pada menu Tool terdapat pilihan untuk menampilkan serial monitor, memilih board Arduino, memilih port interface, dan lain-lain. Jadi kalau kita mau mengganti boardnya, nanti bisa pilih boardnya dari Arduino ke Nano misalnya. Nanti tinggal kita pilih di sini. Kemudian terakhir ada menu Help, dapat digunakan untuk mengakses bantuan simak program, aritmatika, terus pertanyaan yang umumnya ditanyakan, dan jawabannya, kemudian untuk menghubungkan dengan arduino.cc. Jadi kalau mau lihat web resminya, bisa langsung kita klik ini, diarahkan ke webnya langsung. Nah, pada menu toolbar tadi ada verify, nomor 1, untuk memverifikasi kesalahan pada program yang kita buat, kemudian upload, untuk mengupload program pada microcontroller. Nah, kalau tadi microcontroller sebelum generasi Arduino, sebelum digunakan di Arduino, yang AVR sendiri, kemudian CS, ketika mengupload program kan kita butuh ini ya tadi downloader, jadi interface untuk downloader tadi yang berbentuk USB ke serial. Nah, kalau di Arduino kita tidak memerlukan alat downloader tadi lagi, karena si boardnya selain sebagai sistem minimum, sekaligus berfungsi sebagai downloader kalau untuk Arduino. Kemudian yang nomor 3-nya ada new. Kalau kita mau membuat codingan baru, kita tinggal buat pilih new, nanti jendela barunya muncul. Kemudian open untuk membuka file program yang tersimpan dalam dokumen. Dan nomor 5 ini untuk menyimpan file program yang dibuat. Nomor 6 ini ada serial monitor. Jadi serial monitor itu berupa display nanti. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat program, terus ingin ditampilkan hasil programnya, itu bisa diperlihatkan di serial monitor. Nah, selain IDE yang kita install lokal ke PC kita bisa menggunakan editor yang berbasis cloud, Arduino Web Editor. Prinsip dasarnya sama. Mungkin interface-nya antar mukanya aja ya, GUI-nya aja yang berbeda. Tapi sebelum digunakan, kita harus menginstal plugin di web browser-nya. Web browser yang direkomendasikan yaitu Chrome. Nanti si Arduino-nya langsung kebaca sama web editor Cloud. Bagaimana menggunakan web editor bisa dilihat di link berikut ini. Oke, selanjutnya percobaan pemrograman Arduino IDE.
kebetulan yang terkoneksi ke PC saya saat ini itu Arduino Uno, tapi di port 7. Kalau ini masih di port 8. Cara yang paling mudah untuk memulai mencoba pemrograman di Arduino bisa kita gunakan contoh ini yang sudah tersedia di IDE. Sampel contoh. Ini contohnya sketch kedipan LED. Jadi LED-nya ngeblink. Kita buka file, kemudian example. Kita pilih yang dasar, paling simple. Kemudian kita pilih blink. Nah, setelah kita pilih, otomatis si IDE-nya membuka file codingan blink yang tersimpan di dokumen. Ini filenya. Selanjutnya, kita pilih board yang kita gunakan, tipenya apa. Kita pilih board Arduino Uno. Setelah memilih board, kita pilih portnya. Portnya yang sudah terbaca di laptop kita atau di PC kita itu port yang mana. Ternyata sebelumnya kan saya menggunakan versi lama, yang kebaca itu port 8. Ketika saya install IDE yang terbaru, drivernya install ulang lagi. Nah, port USB yang kebaca, port serial di COM7. Kemudian sebelum kita upload, kita bisa cek, verify. Kita cek apakah coding kita sudah betul atau masih ada yang keliru. Karena ini langsung contoh dari IDE-nya, jadi tahap itu mohon maaf saya terlewat ya. Jadi saya langsung upload program. Tapi kalau sebelum upload, lebih bagus kita verify dulu. Nanti kalau ada error, ditampilkan di sini, di box informasi status. Kalau ada error, compilernya ngasih pesan kesalahan. Misalnya ada sintak yang keliru, dan lain-lain. Kalau sudah compilingnya sudah berhasil, baru kita upload programnya. Kita klik upload, kemudian tunggu beberapa detik. Nanti LED RX dan TX di papan boardnya akan berkedip ketika kita mengupload. Jika upload berhasil, akan muncul pesan done uploading di sebelah sini. Nah, tadi kalau verify-nya berhasil, nanti di sininya compiling, done compiling. Oke, ini hasil percobaannya. Beberapa detik setelah pengunggahan selesai, kita akan melihat LED pin 13. Jadi LED ini onboard, terpasang di boardnya, kemudian terhubung ke pin 13. Nah, jika Arduino Uno-nya terlepas, misalnya kabelnya terlepas. Nah, ketika kita upload atau
kita unduh programnya, nanti hasilnya seperti ini. Board at COM7 is not available. Koneksinya terputus. Tapi kalau boardnya tidak terpasang, kita verify, kita cek, kita compile programnya, tetap masih bisa. Oh. Oke. Ini untuk paparan mengenai rangkaian dan antarmukanya cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Heri Firmansyah, tadi sudah dipaparkan mengenai pengenalan Arduino Uno ya, sebagai salah satu board yang hari ini akan kita hari ini dan minggu depan akan kita pergunakan ya dalam pelatihan ini. Memang tadi overview dari semua ya Pak Heri ya. Ya. Nanti kita juga akan ada langsung install softwarenya begitu ya Pak Heri? Ya, sebelum kita install software, apakah dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bingung nanyanya Bu. Oh iya. Jujur ya, aja baik. Kan agak bingung jadinya. Oke, baik. Atau mungkin gini Pak Heri, kita langsung lanjut ke step berikutnya untuk mulai installing software begitu? Baik Bu. Oh ya Bapak dan Ibu, hari ini kita ada 2 simulasi ya Pak Heri ya. Untuk yang pertama itu di LMS itu sudah ada modul. Sebenarnya Bapak dan Ibu hari ini kita akan sama-sama untuk mendownload software IDE Arduino-nya. Nah, nanti mungkin Pak Heri akan menjelaskan atau kalau bisa sampai semua Bapak Ibu terinstall begitu Pak Heri, bisa menginstal ya. Kemudian karena ini simulasi, artinya tidak bisa langsung dipraktekkan selama Bapak Ibu tidak ada set alatnya begitu. Jadi benar-benar kita di sini nanti mungkin hanya pengenalan saja begitu ya. Prakteknya itu minggu depan. Nah, tapi hari ini juga nanti ada simulasi menggunakan Tinkercad di mana kita bisa memvisualisasikan secara 3D rangkaian-rangkaian yang mungkin nanti juga Bapak dan Ibu bisa pergunakan di kelas dalam atau untuk membantu Bapak Ibu memvisualisasikan rangkaian rangkaian RL, rangkaian seri paralel, mungkin RLC begitu. Ini mungkin juga nanti akan dibahas oleh Pak Heri. Jadi mohon bersabar Bapak dan Ibu, mungkin kita ke step pertama dulu ya Pak Heri, silahkan.